Jadi bagaimana reinforce mempengaruhi perilaku anak? Kalau misalnya ibu mau ngenalin pelajaran yang susah gitu ya, reinforcementnya harus banyak, 100% kalau bisa. 100% dalam artian gini, tirukan gitu ya, misalnya tirukan, dipuji iya, dikasih makanan iya, dikasih sosial digelitikin iya, kemudian dikasih sensorik juga iya, diajak lompat gitu ya, diterbangin gitu, diayun. Nah, semuanya dapat tuh dia reinforcementnya. Karena kita nggak tahu nih, anak ini kira-kira reinforcementnya dia, motivasinya dia ada di mana, di kinestetik kah, di tactile kah, di ujian kah, kita kan belum tahu. Begitu kita lakukan ini sering, baru kita nemu, oh dia seneng ternyata digelitikin, oh dia seneng ternyata diayun, oh dia seneng ternyata kalau diliatin terus kita pakai mimik-mimik lucu. Gitu. Jadi ingat selalu ABA, Applied Behavior Analysis. Yang kita lakukan adalah analisa. Jadi nggak melulu harus benar, nggak melulu harus benar. Misalnya Bu Sinta itu saya udah kasih digelitikin tapi tetap nggak mau, apa salah ya? Enggak, jangan pernah berpikir salah karena kita menganalisa. Cuman harus diambil data. Oh, saya gelitikin dia selama 1 minggu, 1 minggu 5 kali pertemuan misalnya. Kok anak ini nggak ada ekspresinya ya? Diganti minggu berikutnya, diganti lagi kalau nggak cocok, diganti lagi nggak cocok. Kita sedang melakukan analisa. Jadi menjadi terapis itu nggak harus yang langsung selalu semua serba benar, enggak. Yang penting kita selalu usahakan ada perubahan, cepat-cepat dilakukan perubahan gitu. Tapi dilihat dari jumlah sesi juga ya. Misalnya sesinya cuma seminggu sekali, ya nggak mungkin dong kita lakukan perubahan minggu besoknya lagi. Enggak. Tapi kalau sesinya seminggu 5 kali, itu memungkinkan untuk dievaluasi di minggu berikutnya. Gitu ya. Oke, reward yang paling tepat itu kita lihatnya berdasarkan data juga. Apakah dia anak laki-laki atau anak perempuan? Apakah anaknya itu suka bergerak atau tidak? Apakah dia berusia tertentu, anak 3 tahun sama anak 7 tahun pasti beda reinforcementnya. Kemudian apakah dia sudah bersekolah atau tidak bersekolah gitu. Itu harus kita punya datanya supaya kita bisa kasih reward yang tepat. Ini beberapa contoh dari reinforcement, ada yang bisa dimakan, edible, visual, bisa dilihat. Visual ini bisa cahaya, bisa gambar, bisa warna, bisa apa aja ya. Kemudian auditory berarti yang dia dengar, nyanyian, kemudian bunyi-bunyian tertentu gitu, atau bunyi hewan, atau bunyi kendaraan gitu. Taktual yang dia sentuh. Ada anak, beberapa anak itu suka yang kasar, suka yang halus, suka yang lembut, suka yang bertekstur. Kinestetik berarti yang bergerak, diayun, digelitikin, dipeluk kenceng, digulung, didorong gitu. Itu ada beberapa anak yang suka begitu. Socials berarti dipeluk, dicium, ditepuk, disalam, tos, dipuji, itu social. Reinforcement preference, jadi kita kalau mau cari motivasinya bisa lewat reinforcement preference assessment. Apa apa itu assessment? Assessment itu berarti ngetes gitu. Jadi assessment itu nggak melulu diagnostik ya, nggak melulu menyatakan anak itu autistik, enggak. Assessment itu diambil dari kata mengetes bahasa Indonesianya. Jadi kita bisa assess apa yang anak ini sukai. Lewat apa? Observasi. Observasi ini juga ada dua, operan, observations atau uh, conditioning observations. Jadi kalau yang operan anak itu dibebasin, ibu bebasin aja dia di ruangan. Kemudian ibu catat apa yang dia pegang paling banyak, apa yang dia mainin paling lama gitu. Oh, mungkin itu yang dia sukai. Kemudian kalau yang conditioning berarti dikondisikan, ibu udah siapin tuh 5 yang bertekstur, 5 yang bunyi-bunyian, 5 yang
berwarna, 5 yang sifatnya taktil. Nanti dari situ ibu ambil data lagi mana yang lebih sering dia pegang. Apakah anak ini tipe reinforcing-nya yang taktual atau auditory atau yang visual. Kemudian kalau guru bisa tanya informasi dari orang tuanya, tapi saya akan sangat menghindari bertanya ke orang tua karena sangat subjektif. Subjektif itu berarti errornya tinggi. Error itu bisa jadi karena uh, orang tuanya ngelihat, oh itu mungkin dia sukanya itu ya karena dia pegang mainan tersebut. Padahal dia mainin itu hanya ketika dia nggak ngapa-ngapain. Bukan berarti dia suka sama benda tersebut.